Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, ada beberapa saham yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, baik teman-teman, saya akan langsung menuju ke materi ya. Namun sebelumnya saya sampaikan buat teman-teman yang baru gabung di channel MS Trade, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun ya. Ya, ini adalah bahasan beberapa saham ya. Ini update, sebagian juga hasil yang saya chart walking, sebagian juga ini permintaan teman-teman untuk update. Yang pertama adalah Akra ya, teman-teman. Akra dari sektor energi. Nah, kita bisa lihat harga untuk ini ya, harga terkait energi komoditasnya. Untuk harga minyaknya tadi di berapa? Tadi udah saya bahas di video sebelumnya. Untuk harga crude oil di 82 ya, teman-teman. Ini kisaran harga crude oil mau mencari supportnya lagi, jadi kecenderungannya adalah turun, sehingga saham-saham yang terkait dengan energi juga masih turun secara umum seperti itu ya, teman-teman. Namun untuk Akra, teman-teman, pergerakannya dia hari ini justru berbeda ya. Akra ini sektor energi, terus kemudian kalau yang Elsa, teman-teman bisa ngelihat koreksinya signifikan ya. Untuk Elsa itu kita bisa ngelihat untuk Elsa saat ini dia terkoreksi sampai di 38,2 retracement ya. 38,2 retracement dan closingnya adalah di bawah dari 38,2 retracement. Sehingga untuk Elsa ini ada target sampai ke sini ke 61,8 yaitu di 313. Namun demikian Elsa itu di 50 retracement cukup banyak demand area ya. Cukup banyak supportnya di sini. Ya, kita lihat aja dalam berapa hari ke depan ya, teman-teman. Untuk saat ini support dia itu ada di 323 untuk Elsa. Ini adalah sektor energi, nanti akan saya tambahkan untuk Elsa, pergerakan dari Elsa untuk volumenya. Asingnya banyak keluar ini, teman-teman. Terus kemudian untuk volumenya sih hitungannya kecil ya. Volumenya saat ini hitungannya kecil. Terus coba kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari Elsa ya. Elsa seperti ini, komposisinya memang banyakkan sellernya ya, teman-teman. Sellernya 68% ngejual di bid. Jadi memang pada take profit untuk Elsa. Nah, kemudian untuk Medco ya, saya update. Medco ini masih luar biasa secara pergerakan ya. Medco sendiri hari ini sebenarnya dia terkoreksi. Medco sendiri sebenarnya hari ini terkoreksi, namun demikian dia rebound. Nah, koreksi dari Medco itu hari ini sampai di supportnya dia. Di support pertama di 23,6 ya, di 925 dan kemudian rebound lagi ke 970. Medco patokan saya masih di monthly-nya, jadi Medco itu masih di monthly-nya dia masih berjuang di kisaran 50 retracement. Ini memang cukup alot ya, resistan di 50 retracement-nya itu untuk Medco seperti itu. Dan kita bisa ngelihat Medco setelah ngebreak dari kisaran 500, 650, 700 dia ngebot, tapi kisarannya ketika di sekitar 900-an sampai 1000-an dia ada konsolidasi after flying di situ. Ini masih sangat menarik ya pergerakannya karena koreksinya juga masih tipis seperti itu. Untuk Medco, pergerakan dari Medco hari ini kita bisa lihat volumenya sih nggak begitu kenceng hari ini. Asingnya luar biasa ya. Ini untuk Medco asingnya adalah 1, 2, 3, 4 hari ini semakin besar masuknya. Maksudnya hari ini masuknya lebih besar dari kemarin ya. Kalau sebelum-sebelumnya cukup besar, namun juga ini sebelumnya asingnya juga banyak keluar seperti itu. Kita tengok dulu untuk komposisi
buyer sellernya untuk Medco seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat bahwa komposisinya 41% membeli di over. Jadi sebenarnya untuk Medco ini masih banyak yang take profit di bid ya, jual di bid 59%. Kemudian Akra ya, ini baru saya bahas Akra. Akra sendiri justru untuk pergerakannya nggak kepengaruh ya. Ya walaupun sempat tadi untuk Akra itu sempat terkoreksi sampai 38 retracement. Sebenarnya dari kemarin juga sama udah sampai di 38 retracement, namun demikian dia berhasil rebound. Nah reboundnya itu di awal atau di akhir kita bisa ngelihat ini tanggal 19 ya, berarti ini tanggal 19 juga. Kita cek dulu tanggal 19 September. Ini dalam time frame 1 menit ya, pantas. Ini kita jadiin ke 30 menit aja. Kita bisa ngelihat ini tanggal 16. Jadi Akra itu awalnya memang di bawah, terus sempat di bawah naik sampai jam 13.30 baru kemudian terkoreksi sedikit ya. Akra pergerakannya bagus, intraday-nya dia sempat naik terus terkoreksi sedikit. Bahkan Akra itu hari ini sentuh 14.55 ya, 14.55. Nah, kita bisa ngelihat dalam monthly-nya ini pergerakan dari Akra hari ini sampai monthly-nya sampai di 78,6 retracement ya. Terus kita tengok dulu pergerakan dari Akra hari ini, dorongan volumenya bagaimana. Asingnya banyak yang keluar hari ini, volumenya juga lumayan ya, volumenya lumayan. Ketika naik dorongan volumenya ada. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer seller dari Akra. Akra komposisi buyer sellernya gini teman-teman, jadi 47% beli di over, jadi 53%-nya sell at bid ya. Buyernya masih kalah ya, masih dominan sellernya ngebuang di bid hari ini, intraday hari ini. Di 53% sellernya ngebuang di bid. Oke, kemudian coba saya sisipkan Pegas deh. Ya, Pegas karena kaitannya juga sama energi. Nah, Pegas hari ini teman-teman berhasil keluar, berhasil jebol sebenarnya. Ini yang saya batasin di 38,2 retracement nih teman-teman. Ini adalah 1805. Ini adalah support di 38 retracement. Kalau misalkan dia nggak kuat di closingnya di bawah 1805 atau 38 retracement, maka peluang dia bisa sampai ke 61 retracement, yaitu di 1700-an. Namun karena closingnya dia mampu ditarik ya, sementara dia aman di situ. Tapi besok perhatikan kalau misalkan dia bisa mantul dari 38, apalagi 23 bagus. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, closingnya di bawah 38, target penurunannya tetap ke sini untuk perusahaan gas ya. Kemudian kita tengok dulu untuk perusahaan gas untuk volume hari ini cukup besar dan asingnya juga masuknya cukup banyak. Namun demikian sebelumnya kan untuk asingnya banyak keluar ya untuk perusahaan gas. Sekarang kita tinggal tengok komposisi buyer sellernya untuk perusahaan gas. Seperti ini komposisi buyer seller, teman-teman bisa ngelihat bahwa dominasi masih ada di seller ya, 55% dia ngebuangnya di bid atau menjual di bid. Nah, kemudian Telkom ya, teman-teman, saya bahas Telkom. Telkom masih dalam area konsolidasi kuning itu, teman-teman, ya. Area konsolidasi kuning ini terbagi menjadi dua, yaitu 38 sampai 23 di sini. Di mana pergerakan Telkom hari ini dengan support masih di 4415 sampai resistannya hari ini dites juga 4550 ya. Selama Telkom ini terkoreksi, teman-teman, ini area 38 ini cukup kuat ya. Tidak atau jarang terkoreksi sampai di bawah 38 retracement. Jadi secara pergerakan sebenarnya Telkom ini cukup kuat, koreksinya nggak sampai lewat 38 retracement. Nah, kemudian kita tengok Telkom udah asingnya mulai net sell ya, campur-campur seperti itu. Kemudian kita tengok lagi untuk volume hari ini sih sedikit hampir menyentuh di rata volume 5 dan 20. Kemudian kita tinggal tengok Telkom komposisi buyer sellernya
di mana 55% buyernya membeli di over ya. Jadi dominasi buyernya lebih kuat daripada sellernya yang menjual di bid. Nah, kemudian kita tengok Indosat teman-teman. Indosat secara pergerakan itu juga sama dengan Telkom ya. Juga sama bahwa dalam tren naik ini koreksi dia saat ini bertahan hanya di rentang 38 sampai 23. Selama koreksi juga tidak ngelewatin dari 38 retracement. Artinya apa? Artinya koreksinya ringan dalam tren naik dari sini. Swing low sini sampai sini. Dalam tren naik ini koreksinya hitungannya ringan ya. Sepanjang tidak jebol dari 38,2 retracement. Kita sekarang tengok kondisi volumenya hari ini nggak ada ya. Asingnya juga masih keluar untuk Indosat. Tinggal kita lihat komposisi buyer seller dari ISAT ya, dari ISAT. Ya, seperti ini komposisinya masih dominan buyernya ya, teman-teman. Buyernya 59 membeli di over. Kemudian kita tengok TBIG ya. TBIG seperti ini. Pergerakannya kemarin kan sempat lower nih. Jadi ini saya anggap sebagai swing low. Resistan dia ada di 2873 teman-teman ya. 2873. Kita tengok dulu. Nah, seperti ini dalam weekly sebenarnya dia cukup kuat hitungannya dalam weekly-nya ya. Karena dalam weekly-nya koreksinya dia itu tidak ngelewatin 23 retracement yang saya bikin. Ini sebelumnya pernah saya bikin ya seperti ini. Nah, selama dia konsolidasi itu teman-teman, ternyata polanya dia cukup terbaca ya. Polanya dia selama konsolidasi cukup terbaca seperti ini. Ini sebenarnya kan seperti flag seperti itu ya sebenarnya. Selama dia konsolidasi itu bentuknya seperti ini. Jadi ketika dia konsolidasi di 0 sampai 23 ternyata ada pola juga atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah seperti itu dalam weekly-nya ya. Weekly tentu lebih panjang. Nah, ini di dalam monthly-nya. Kita sekarang lihat komposisi ininya TBIG untuk asingnya masih banyak keluar ya. Volume hari ini tidak ngelewatin rata MA20 dan tidak melewati rata MA5-nya sih. Karena MA5 kemarin sempat tinggi. Tapi kalau rata-rata 20 hari dia lewat ya. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer seller hari ini untuk TBIG ya, TBIG. Nah, kita tengok seperti ini, jadi 54% itu menjual di bid, dominasi sellernya masih lebih kuat ya. Kemudian kita tengok Astra Internasional, ini hitungannya cukup kuat teman-teman karena koreksinya tipis ya. Dia koreksinya hanya sampai di supportnya yang pertama di 23,6. Kemudian kita cek dulu untuk komposisi untuk ini, untuk volumenya cukup tebel ya ini selama berapa hari ini. Akan tetapi asingnya udah 4 hari ini melakukan net sell ya. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya. Secara internasional teman-teman bisa ngelihat imbang aja antara buyer dengan sellernya. 51 beli di over, 49 jual di bid. Kemudian ini saya kumpulkan ya untuk perbankan, nih saya kumpulkan jadi satu aja. Jadi perbankan ini malah hari ini hitungannya big cap banking ini pada narik bursa teman-teman. Pada mengangkat pergerakan bursa, teman-teman bisa ngelihat market cap-nya di sini dikuasai atau ditarik oleh BCA, BRI, Bank Mandiri ya, Telkom, Astra Internasional seperti itu. Nah, ini adalah pergerakan BCA selama koreksi ini 3 hari bursa ini dari puncaknya kemarin dia terkoreksinya hanya sampai di 38,2 retracement. Sementara seperti itu dan tidak terkoreksi lebih lanjut, ini barang adalah all time high ya. Jadi the sky is the limit. Jadi wajar aja sih kalau ada yang koreksi sebenarnya itu untuk orang-orang yang biasanya sih kalau saham-saham model the sky is the limit, saham-saham all time high itu katanya musuhnya cuman orang yang butuh duit, orang yang pegang barang dan butuh duit jual seperti itu ya. Itu BCA, pergerakan dari BCA hari ini. Kemarin kan asingnya banyak, ada yang keluar kemarin asing, hari ini masuk lagi.
asingnya mulai masuk lagi tapi masih belum begitu besar. Volume kemarin kenceng, namun volume hari ini belum bisa ngelewatin MA5 dan 20-nya. Sekarang kita tinggal lihat komposisi buyer seller BBCA hari ini, coba ya. Nah, BBCA seperti ini komposisi buyer sellernya teman-teman, itu 57% ngebeli di over ya. Kemudian kita tengok Bank Mandiri gimana. Kalau Bank Mandiri kemarin sama ya, koreksinya sampai 38 retracement. Jadi ini termasuk barang-barang yang secara pergerakan bagus banget ya, masih uptrend. Dan koreksinya biasanya saham yang uptrendnya bagus itu koreksinya sedikit aja, koreksinya di 23 retracement ataupun maksimal hanya sampai 38. Kemarin ya hari Jumat dia memang sampai sedikit overshoot di bawah 38 tapi lanjut lagi, naik ke atas lanjut lagi. Secara pergerakan masih bagus, koreksinya sedikit aja. Volumenya juga ini terjaga, asingnya juga masih rutin banget masuk ya, masih konsisten banget masuknya untuk asingnya. Untuk BBRI teman-teman, BBRI ini juga sama ya, itu model-modelnya saham-saham big cap banking ini juga koreksinya tipis-tipis saja. Dalam tren naik ini koreksi dia kan hanya sampai di 23 retracement dan 38. Seperti hari ini seperti itu, koreksinya masih pada tipis-tipis saja. Big cap banking ini cukup kuat. Asingnya juga masuk lagi tapi selang-seling ya. Sehari masuk sehari keluar seperti itu, volumenya masih belum nongol semuanya. Kemudian kita lihat komposisi buyer sellernya untuk ini BBRI. Komposisi buyer sellernya seperti ini ya teman-teman. Jadi dominan sedikit, buyernya dominan sedikit 54% ya. Dia lebih dominan membeli di over untuk buyer dari BBRI. Kemudian kita tengok BBNI, ini sama juga hitung-hitungannya koreksinya, walaupun kemarin IHSG-nya yang kemarin kenceng ya turunnya. Yang kemarin ini kan seperti ini, IHSG-nya turunnya kenceng seperti ini, tapi BNI nggak terkoreksi juga, koreksinya hanya sampai nggak sampai lewat 38 retracement. Dalam tren kecil ini ya teman-teman, dalam tren kecil ini, karena dalam tren besar pasti lebih nggak terkoreksi lagi. Jadi ini barang malah hampir 9.000 nih, udah di 9250 kemarin kan. Kenaikannya ini apakah didorong volume? Kita tengok volumenya cukup besar tapi nggak melewati rata yang sebelumnya. Ini asingnya keluar tapi kecil ya teman-teman untuk BBNI. Coba kita tengok komposisi buyer sellernya untuk BBNI hari ini. BBNI komposisi buyer sellernya seperti ini teman-teman ya. Ada 45% ngebeli di over, jadi dominasi sellernya itu masih lebih besar karena 55% sellernya itu ngebelinya ngejual di bid ya. Nah kemudian Arto ya, Arto hari ini ada pergerakan lagi, namun Arto ini ada support di 65 ya teman-teman. Support sebelumnya itu ada 65 dan ini masih belum, ini ngepas ya di 75 ya, sekitar 7.500 ngepas. Jadi kita tunggu besok deh dia bisa nggak istilahnya mantul dari support nih. Memang ada support di 6.600 tapi di area sekarang ini juga sebenarnya sudah merupakan support sebelumnya. Tapi ada yang lebih bawah lagi. Cuman posisi di bawah kemarin ini overshoot, hanya dites saja. Apakah Arto ada potensi untuk rebound? Nah, kita lihat dulu dalam berapa hari ke depan ya teman-teman. Nih komposisi asingnya untuk Arto masih keluar ya. Asingnya masih keluar. Terus ini adalah volumenya ya masih belum begitu besar untuk Arto. Nah, komposisi buyer sellernya dari Arto bagaimana? Kita tengok aja. Seperti ini komposisi buyernya, dominan di seller ya, yang ngebuang di bid di 56% ngebuang atau ngejual di bid untuk sellernya dari Arto. Nah kemudian Bevin teman-teman, Bevin ini sudah beberapa hari berada di support area kuning ini. Kemarin sebenarnya secara chart dia udah bagus kemarin ya, tapi hari ini nggak ada konfirmasinya, sedikit aja, nggak ada yang powerful seperti itu.
Bevin kita tengok dulu untuk volumenya nggak ada hari ini. Asingnya sih tebel-tebel ini 3 hari ini masuknya. Asingnya tebel ketika berada di support. Apakah ini ada potensi untuk mantul untuk Bevin? Kita sekarang tinggal tengok komposisi buyer sellernya untuk Bevin. Seperti ini komposisi buyer seller per hari ini 56% membeli di over. Kemudian kita tengok Mayora ya teman-teman. Mayora ini dia sekarang konsolidasi di resistan ya. Resistan pertama di 1800-an. Sudah sekitar lebih dari seminggu ya, seminggu hari bursa. Jadi tinggal nunggu nih keputusan dalam berapa hari apakah dia mau naik atau enggak seperti itu. Atau mau konsolidasi seperti itu ya. Kita tengok dulu untuk Mayor, ini asingnya tipis aja sih ya. Pergerakan volumenya juga tipis ya, jadinya nggak kemana-mana. Nah teman-teman, ini adalah Sido muncul, saham yang kemarin sempat turun dalam. Memang dia sebenarnya udah bikin base, tapi sepertinya mungkin ada yang cut loss. Terus harganya masih mencari support lagi. Hari ini dia bisa break out dari konsolidasi, namun demikian masih belum valid ya teman-teman, karena ada resistan di 77, tetapi kayaknya lebih bagus lagi kalau dia bisa breakout di atas 7890 teman-teman. 7890, kita lihat volume dari Sido hari ini. Volumenya itu besar yang kemarin, hari ini masih belum ya. Belum. Asingnya itu kemarin gede. Nah, namun demikian hari ini ada keluar lagi. Cuman ini sudah masuk besar yang hari kemarin. Ya. Jadi apakah volume breakout hari kemarin itu awal gebrakan kenaikannya? Secara indikator sudah nyebrang nih untuk momentumnya, tinggal kita tunggu aja lah. Besok seperti apa, karena volumenya hari ini adalah jauh lebih kecil dari kemarin. Padahal untuk suatu breakout itu harusnya ada dorongan volume supaya powerful naiknya seperti itu. Itu volume udah kita baca tadi, kemudian kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari Sido. Nah, seperti ini komposisi buyer sellernya teman-teman, 56% ngebeli di over. Kemudian kita lihat ICPB teman-teman, ini ada potensial rebound ya. Nah, aduh ini dipakai nggak ya ini? Oke, cobalah, nggak apa-apa, kita tarik aja. Ya dia ketemu resistan 8670, 86 atau 8700-an teman-teman, 8700 sekarang tuh pas dia di resistan, jadi support ya. Terus kemudian ada target dia di 8860 ya, 8860. Pergerakan volume ICBB hari ini masih belum signifikan juga, asingnya sih cukup solid masuknya. Tinggal kita cek komposisi buyer sellernya ICBB. Ya ICBB seperti ini, komposisi sellernya hanya 29% yang ngebuang di bid teman-teman. 71% membeli di over untuk buyernya. Nah kemudian WIM teman-teman, ini masih belum istirahat juga, masih lanjut kenaikan dia. Ini saya bahas padahal udah lama juga ya. Kalau kita lihat dari bawah ini teman-teman, memang di harga 730 itu adalah sudah targetnya dia sebenarnya. Udah kenaikannya udah sampai 4 targetnya teman-teman ya. Kita tengok dulu. Nah kalau dalam weekly-nya kita bisa ngelihat bahwa dia berhasil lewatin 50 retracement atau separuh dari tren dia turun. Bagus sih. Resistan berikutnya 830 resistan berikutnya ya. Kita lihat dulu kenaikan hari ini didorong volume nggak? Volumenya sih nggak begitu besar ya. Lebih besar yang, sorry ini belum saya reset. Volume Bismillah masih belum begitu besar. Padahal untuk breakout yang bagus harus didorong volume. Memang asingnya masuk terus ya. Asingnya masuk terus. Sekarang kita lihat WIM. Komposisinya adalah seperti ini. Buyer sellernya masih dominan sellernya ya, 61% ngebuang di bid.
Kemudian AMRT teman-teman, ini kenaikannya kemarin 2360-an tuh sampai target dia yang kedua. Sampai target dia yang kedua. Koreksinya kira-kira sampai di berapa? Coba kita geser dulu ya. Coba kita geser dulu pencapaian targetnya ini. Kita geser. Dan kita ambil dari sini aja. Supportnya dia ada di 2225. Ya, itu 23,6 retracement. Masih belum terkoreksi dari itu. Kita tinggal tengok kondisi asingnya hari ini keluar tapi sedikit karena komposisi asingnya cukup mendominasi ya. Birunya banyak nih dari beberapa hari ini. Kemudian volume hari ini nggak ada volumenya. MRT ya. Nah, kemudian kita tengok Cepin, bagaimana keadaannya Cepin. Cepin kalau kita lihat sebenarnya dia itu konsolidasinya cukup terpola. Ini tak lanjutkan aja, saya lanjutkan. Polanya konsolidasinya tuh ini adalah resistannya dia dan supportnya dia di kisaran bawah ini. Jadi apakah akan terjadi perulangan atas bawah seperti itu? Dan koreksi ini maksud saya harga sekarang dibandingkan dengan tren naiknya dia itu. Nah, seperti ini. Dia adalah tertahan di kisaran 38 retracement. Jadi memang di area kuning yang bawah ini adalah merupakan area support ya teman-teman. Rentang gerak dia adalah dari 38 sampai 0. Kira-kira seperti yang ada di atas itu. Gerakannya untuk Cepin. Cepin asingnya banyak keluar hari ini. Kemudian Hill teman-teman ya. Ini saham rumah sakit Hill. Ini juga sebenarnya sering juga saya bahas. Nah, Hill seperti ini teman-teman. Kemarin dalam kenaikannya dia itu ketemu retracement 50, terus dia koreksi. Koreksinya hitungannya ekstrim nih pasti. Kalau kita tarik pasti ekstrim koreksi. Ya, koreksinya sampai 61. Dan dari 61 retracement biasanya dia kalau rebound itu sampainya 38. Hari ini target reboundnya udah kecape sih. Target reboundnya udah kecape di 38,2 retracement. Tinggal lihat besok aja. Kalau bisa naik lagi di atas 38, 23 maka tren dia naik ini akan berlanjut teman-teman. Dan kenaikannya akan berlanjut, resistannya ada di 1550 retracement dan 61,8. Kemudian saham-saham metal ya, saham-saham metal mesti dicek dulu harga-harga metal ya untuk saham-saham metal nih teman-teman. Harga metal nikelnya itu 24 naik ya. Untuk nikel mengalami kenaikan. Nikel mengalami kenaikan untuk tinsnya sepertinya turun nih. Turun ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke sahamnya aja. Nah, ini untuk Antam ya. Untuk Antam dia masih belum mampu ngelewatin resistan dia yang pertama. Resistan dia di 2100 masih belum. Jadi 2100 itu resistan, support dia di 2000 support dia. Untuk Antam, pergerakan dari Antam hari ini seperti apa kita tengok. Asingnya sebenarnya masuknya 2 hari ini lumayan ya. Volumenya sih belum keluar, tinggal kita lihat komposisi buyer seller dari Antam ya. Ya, seperti ini adalah komposisi buyer seller dari Antam. Dominasinya masih seller ya. Sellernya masih mendominasi 60%, menjual di bid ya. Kemudian adalah Inco. Inco juga sama ya, secara koreksi dalam tren naik kecil ini teman-teman. Koreksinya dia 2 hari ini nggak ngelewatin 6450. Itu adalah merupakan support yang kedua. Cukup mampu bertahan, jadi tren kecil ini koreksinya juga kecil. Kemudian kita lihat Inco sendiri,
Volumenya biasa sih. Untuk asingnya hari ini net sell tapi kecil dibandingkan yang kemarin, merah ya dibanding yang biru sebelumnya. Kemudian kita lihat dulu untuk Inco. Inco seperti ini komposisinya masih dominan seller ya, 62% menjual di bid. Kemudian Tins hari ini malah terkoreksi ya. Closing di bawah 38 retracement, target dia adalah di 1386. Kalau ngelihat kekuatan candlenya masih dominan, kalau misalkan closingnya candlenya di bawah atau Black Marubozu, kemungkinan dia akan sampai targetnya, tapi hari ini hampir sampai aja, udah mulai rebound seperti itu. Nah terus kemudian apabila dia rebound dari 61 teman-teman, itu rentang geraknya kira-kira hanya di 61 sampai 38 retracement 1460-an teman-teman. Kira-kira rentang geraknya akan seperti itu dulu, kecuali dia bisa ngebreak dari 1464 atau dari 38,2 retracement. Pergerakan volume dari Tins hari ini asingnya masih banyak keluar ya, volumenya cukup besar juga, jadi memang dia agak berbeda pergerakannya. Antam Inco tadi kan boleh dibilang cukup tipis koreksinya. Kemudian MDKA juga sama, saat ini terkonsolidasi 38 sampai 23 ya. Ikut terkoreksi juga. Harga emasnya kan juga turun ya. Harga emasnya juga turun. Kemudian kalau kita tengok di sini MDKA asingnya 3 hari ini banyak keluar ya asingnya ya. Volumenya bagaimana? Ntar teman-teman, internet saya agak lambat ya. Saya nggak bisa nampilin ini. Saya nggak bisa nampilin chartnya. Kemudian yang satunya adalah ADMR. ADMR akhirnya kembali ke kotak ini ya. Ke kotak yang ini, kotak ini saya bikin ini adalah area konsolidasi dari ADMR selama rentang gerak dia. Jadi dia kembali lagi. Memang pergerakannya masih seperti itu, masih cukup, istilahnya masih lengket di area-area 0 sampai 23 ya. Ini kembali lagi, breakout kemarin juga sebentar aja. Ini ya kadang pegang barang seperti itu kalau breakout nggak kuat ya, mending keluar aja dulu teman-teman, karena dia masuk lagi ke area konsolidasi ya. Masuk ke area konsolidasi, kita bisa ngelihat komposisi volumenya sih cukup besar, tapi belum bisa ngelewatin rata 5 dan 20 hari. Untuk asingnya memang banyak keluar ya, ADMR ya. Tinggal kita lihat komposisi buyer sellernya dari ADMR. ADMR seperti ini, 47% ngebeli di offer, 53 menjual di bid ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.